Oke guys, jadi kali ini saya mau update. Kan kemarin saya habis dari Yogyakarta untuk liburan dan 3 hari, kurang lebih 4 hari. Dan di sini saya mau ngecek kira-kira apa yang terjadi dengan kura-kura saya setelah saya tinggal 4 hari ya. Rencananya sih mau ke Yogyakarta itu seminggu, cuman karena perasaan saya tidak enak dan meninggalkan hewan kesayangan itu rasanya tidak enak, intinya kayak gitu. Jadi saya putuskan untuk pulang dan juga untuk keperluannya sudah selesai. Jadi kita langsung aja update dari semua kura-kura yang ada di sini. Jadi tonton terus videonya hingga habis. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu, karena lebih enak untuk diurutkan dari kecil, sedang, hingga ke yang dewasa atau yang besar lah. Nah di sini untuk yang kecil, alhamdulillah selamat semua. Mulai dari yang YB, Cinemis, Mismap, dan Peninsula Puter. Memang di sini kondisinya sangat memprihatinkan, yang dimana kotor banget. Oh, no. Karena ya memang selama 4 hari nggak ada yang membersihkan, dan juga untuk kondisinya juga sedikit memprihatinkan karena tidak dikasih makan 4 hari. Nah, sebetulnya pada saat kemarin itu saya titipkan ke adik saya, maksudnya diberikan makan kayak gitu teman-teman. Nah, diberikan makan. Nah, ini biasanya saya kasih pelet. Nah, ini pelet andalan. Saya kasihkan pikiran saya kan saya titipkan adik saya untuk kasih makan pelet, karena kalau udang kayaknya kasihan di adik saya ya, paling juga nggak mau kayak gitu. Berhubung adik saya kemarin juga sibuk, nah jadi saya ya mau gimana juga menahan sedikit kekhawatiran untuk kura-kura yang kecil ini. Nah kalau yang besar kan aman ya, tanda kutip, walaupun nggak dikasih makan beberapa hari masih aman. Tetapi kalau yang kecil ini kasihan lihatnya, jadi kurus, kecil kayak gitu. Nah, jadi untuk sekarang kita langsung bersihkan semua yang di sini. Dan kita lihat untuk kura-kuranya kayak gitu, teman-teman. Dan voila, ini sudah saya bersihkan semua. Kura-kuranya sehat, tidak ada yang sakit. Dari yang kecil hingga sampai yang terbesar. Dan sebagai contoh ya, kalau kura-kura itu belum makan, terlihat dari tempurungnya, nah kelihatan dari plastron dan karapasnya. Nah di sini kelihatan cekung banget kayak gini, cekung banget, dan bisa dilihat ya teman-teman kalau mereka ini belum dapat asupan sama sekali. Kasihan ya, jangan diikuti ya teman-teman. Kasihan soalnya kura-kuranya kayak kalau hasilnya kayak gini. Tuh, jadi kurus krempeng gini. Nah untuk yang lain juga sama, walaupun tidak kurus banget, karena yang lain itu biasanya saya kasih lebih banyak ya. Untuk yang kecil-kecil sudah kita bersihkan, dan lanjut yang Rio Grande, kan ukurannya sudah alhamdulillah mulai kelihatan besar. Nah di sini seperti yang teman-teman lihat, untuk filtrasinya bocor banyak seperti ini. Ya karena kan memang di dalamnya banyak kotoran dan mengumpul jadi satu semua, jadi untuk airnya itu susah untuk lewat. Nah kayak gini kondisinya, jadi banyak air yang keluar juga dari akuarium. Untuk kolamnya memang di akuarium ini sedikit kotor ya. Nah seperti itu yang bisa teman-teman, ada ya kotorannya, dan kura-kuranya sehat, cakep. Jadi amalah untuk Rio Grande ini, walaupun ditinggal selama 4 hari, karena size-nya juga sudah di atas 10 cm lah. Ya mungkin yang besar ini, yang paling besar pojok ini ukurannya 13-14 cm lah. Nah, jadi cakep banget untuk Rio Grande nya, sudah siap untuk dijadikan breeding, tinggal nunggu beberapa waktu lagi. Nah, jadi langsung kita bersihkan juga untuk kos kakinya, karena saya sudah menyiapkan kos kakinya. Nah ini dia, sudah saya siapkan 2. Yang satu untuk Rio Grande dan juga yang satunya lagi untuk yang Bright. Yang pertama kita matikan dulu, karena gak bakal bisa juga untuk membersihkan. Nah ini
untuk filtrasinya. Kaos kaki. Oke. Sebenarnya simple kalau yang ini. Nah, ini tinggal kayak gini aja, dilepas karet. Tinggal ganti yang baru, sudah kayak gitu aja. Untuk perawatan dari kura-kura yang sudah terbilang dewasa ya, atau remaja ya. Nah, gitulah pokoknya. Ini karetnya masih bisa digunakan, kita gunakan. Kalau misalkan sudah putus ya kita ganti. Jadi sebenarnya untuk memelihara hewan yang mudah, salah satunya adalah kura-kura. Jadi nggak perlu banyak perawatan. Kura-kura air, maksudnya kura-kura air ya teman-teman. Kalau kura-kura darat setahu saya sedikit riweh ya, setahu saya sih. Karena sempat juga memelihara sulcata hingga besar. Jadi ya kayak gitulah. Kalau memang nggak punya lahan luas dan outdoor, bakal sedikit menyusahkan menurut saya karena kotorannya tuh bau kayak sapi kayak gitu teman-teman. Oke, segini aja cukup, kita kembalikan lagi. Oke, dan kita nyalakan lagi filtrasinya. Nah, jadi gini aja kalau untuk perawatan kura-kura yang sudah berukuran dewasa ya, gampang dan tidak tricky kayak gitu, kayak memelihara yang bayi. Nah, untuk kasusnya break ini hampir sama. Yang dimana kotorannya menumpuk di mana-mana. Dikarenakan filtrasinya ini teman-teman. Yang pertama di kos kaki sudah mengumpul seperti ini, membesar. Dan untuk di busanya juga menumpul di sini. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini kotor banget dan biasanya jadwal saya untuk mencuci dan dibersihkan. Jadi untuk filtrasinya bisa berjalan dengan baik dan kelihatan juga dari outputnya. Biasanya untuk outputnya itu keluar atau turun sangat deras ya. Nah, ini kelihatan banget kayak sedikit kayak gitu. Ya karena terhalang juga dengan kotoran-kotoran di sini. Dan yang perlu kita tahu juga, ternyata di dalam filternya itu ada kayak kotoran nyantol. Mungkin kalau saya matikan, sebentar ya, saya matikan, bahkan akan ada kotoran yang keluar. Oke, kita coba. Nah ya, ada yang keluar. Nah, itu jadi salah satu yang menyumpat di filternya brake. Jadi biasanya colok, cabut. Nah, ada yang keluar lagi kayak gitu. Atau enggak bisa dibersihkan secara manual agar bersih secara total ya. Biasanya kalau gitu saya kuras total, atau enggak mungkin saya hanya bersihkan aja ya. Beberapa bagian kayak gitu saya geser. Biasanya sih biasanya pakai selang ini, ada pipa. Nah, pipa ini karena sulit banget ya untuk membersihkan, jadi saya bersihkan kayak gini sampai ke bawah, nanti terserap sama filter dan jatuhnya di kos kaki. Kayak gitu teman-teman. Di sini juga saya langsung bersihkan agar gak menumpuk lebih parah untuk akuariumnya break. Ganti kos kaki aja. Apa ini? Oke, sambil kita nunggu sebentar karena debit yang di dalam kos kaki ini jumlah airnya masih banyak. Dan biasanya juga saya langsung keluarin sih. Oh, karetnya bisa digunakan, bisa kita simpen karet yang mau kita pakai. Untuk kos kakinya ini murah, nggak mahal kok teman-teman. Saya cari yang murah. Bahkan ya, biasanya kalau ada yang baru dan bagus saya pakai dulu. Nah, yang lama-lama saya kasihkan ke kura-kuranya. Yo, karena masa tuanya yang jelek-jelek. Padahal ya konsepnya nggak kayak gitu juga. Kalau kita niat memelihara hewan ya jangan setengah-setengah. Dan di sini kenapa? Mungkin ada beberapa teman yang tanya, kenapa kok yang diganti kaos kakinya aja? Karena gini, kalau sudah membesar, airnya tuh bakal meluber. Jadi kayak tadi lu bocor-bocor kemana-mana dan bisa banjir semua. Pernah itu saya lupa untuk ganti, keesokan harinya, waduh, numplak semua air. Aduh, kuras lagi, baru dikuras lagi.
Dan yang terakhir, oh ya, untuk CST alhamdulillah sudah sold out semua. Wah, keren lah. Emang teman-teman yang doyan sama snapping itu banyak ternyata ya. Jadi di sini sudah sold out semua dan tinggal satu yang ukuran 23 cm sebenarnya, tapi sudah di DP dan diambil. Nah, kalau yang ini indukan dari damer. Kondisinya kotor. Bahkan kotor banget ya, bau. Jadi memang harus dibersihkan semua dalam satu kali pembersihan lah kayak gitu, biar tidak ada yang menumpuk atau besok-besok kan, karena kasihan juga kalau misalkan kura-kuranya itu hidup dalam kondisi yang kotor kayak gini. So, terima kasih sudah nonton video saya hingga habis. Saya bersyukur banget karena untuk kura-kuranya ini sehat, walaupun ya sedikit mengenaskan karena belum makan sama sekali. Jadi untuk selanjutnya setelah saya bersihkan, saya kasih makan dan kita rawat seperti biasanya juga kayak gitu teman-teman. Untuk tips bagi teman-teman yang mau meninggalkan kura-kura, ada beberapa tips ya yang jelas. Yang pertama, dititipkan ke saudara. Nah, itu kenapa saya bilang seperti itu? Jadi biar kita itu bisa mengontrol untuk pakannya kayak gitu. Untuk sehari tetap makan kayak gitu. Kalau misalkan ada saudara yang cowok lebih enak. Biasanya kan bisa minta tolong sekalian bersihkan. Nah, kalau yang cewek biasanya kan wegah ya. Karena memang bau dan kotor. Jadi lebih enak kalau ada saudara atau orang tua. Bisa juga itu orang tua. Nah, yang kedua mungkin sedikit membuat. Nah, atau DIY timer sama makanan. Jadi aku pernah lihat itu di YouTube-nya siapa ya. Nah, dia itu bikin tempat makan otomatis. Jadi setiap jam dia ngeluarin peletnya. Nah, itu bisa juga jadi solusi ya teman-teman. Dan yang terakhir solusinya adalah dijual. So, terima kasih sudah nonton dan see you di next video. Bye bye.